Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halid Abdullah. Saya mahasiswa program studi Tadris Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi matematika yaitu garis dan sudut, di mana garis dan sudut ini memiliki keterkaitan. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu garis. Garis merupakan titik-titik yang berderet secara berkesinambungan dan memanjang kedua arah. Nah, jadi titik-titik yang berkesinambungan yang memanjang kedua arah itu yang disebut sebagai garis. Di sini sebagai contohnya yaitu terdapat garis AB, yang dimana garis ini memanjang kedua arah yaitu ke titik A dan titik B. Itu yang disebut dengan garis. Lalu garis memiliki beberapa macam. Pertama, garis sejajar. Sesuai dengan namanya, garis sejajar ini nih adalah garis yang memiliki posisi yang sejajar dengan garis yang lain. Seperti pada gambar dapat kita lihat terdapat garis AB yang sejajar dengan garis CD, di mana garis AB itu memiliki posisi yang sejajar, tidak menyentuh, dan tidak berpotongan. Lalu yang kedua, garis berpotongan. Nah, sesuai dengan namanya, garis ini memotong satu sama lain terhadap garis yang lain. Contohnya pada gambar, terdapat garis AB yang memotong garis CD, di mana terdapat garis AB yang posisinya itu di atas, atau bisa juga jika garis CD itu berada di atas dari garis AB, di mana posisinya itu saling memotong. Itu yang disebut sebagai garis berpotongan. Nah, setelah kita mempelajari tentang garis, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sudut. Mengapa kita harus mempelajari terlebih dahulu apa itu garis? Kita harus memahami apa itu garis, karena kita jika ingin mempelajari tentang sudut, kita harus tahu dulu apa itu garis. Karena sudut itu sendiri merupakan pertemuan dua garis pada satu titik. Jadi, jika terdapat garis 1 dan garis 2 yang bertemu pada satu titik, nah, titik itulah kita sebut dengan sudut. Titik pertemuan itu yang disebut dengan sudut. Sudut ini terdapat banyak sekali di sekitar kita. Contohnya pada gambar dapat kita lihat ketika buku dibuka, itu akan membentuk sudut 180 derajat. Lalu ada beberapa bagian dari sudut. Di sini terdapat yang pertama adalah kaki sudut. Kaki sudut merupakan garis yang mempertemukan ke garis yang lain. Contohnya di sini ada garis AO, di mana garis AO merupakan kaki sudutnya, sama seperti OB dan OC. Lalu ada juga titik sudut. Nah, titik sudut ini adalah titik pertemuan dari garis tersebut, yang di sini adalah titik O. Lalu ada juga sudut. Nah, sudut ini dilambangkan sebagai garis sudut seperti pada gambar. Nah, untuk penamaannya, itu titik sudut selalu berada di tengah, seperti pada gambar AOB. Maka O-nya itu harus di tengah. Maka penamaan pada sudut tersebut dapat kita namakan sebagai sudut AOB yang membentuk sudut 90 derajat. Lalu ada jenis-jenis sudut. Pertama, sudut 0 derajat. Lalu sudut tumpul, sudut lancip, sudut lurus, sudut siku-siku, dan sudut refleks. Dan ada juga sudut 360 derajat. Yang pertama, sudut 0 dan 360 derajat. Pertama adalah sudut 0. Sesuai dengan namanya, sudut 0 derajat ini terbentuk jika kakinya berimpit dengan titik putaran, artinya tidak terdapat ruang sudut di situ. Lalu ada 360 derajat. Nah, ini kebalikannya, yaitu yang awalnya jika 0 derajat itu tidak membentuk ruang sudut, maka 360 derajat itu adalah sudut penuh yang memutar 360 derajat secara keseluruhan. Lalu ada sudut lancip. Sudut lancip ini berada di antara 0 derajat dan 90 derajat.
Jadi jika sudut tersebut berada antara 0 sampai 90 derajat, sudut tersebut kita sebut sebagai sudut lancip. Lalu ada sudut siku-siku. Nah, jika sudut siku-siku ini adalah sudut yang membentuk perputaran sebesar seperempat lingkaran, yaitu 90 derajat. Jadi, sudut siku-siku itu tidak boleh lebih atau kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku harus tepat 90 derajat. Selanjutnya ada sudut tumpul. Sudut tumpul ini kebalikan daripada sudut lancip. Sudut tumpul itu berkisar antara 90 derajat sampai ke 180 derajat. Jadi jika sudut tersebut besarnya itu lebih dari 90 derajat atau kurang dari 150 derajat, sudut tersebut kita sebut sebagai sudut tumpul. Lalu ada sudut lurus. Nah, sudut lurus ini dia tepat 180 derajat. Jadi dia membentuk sebuah garis lurus. Itu yang disebut sebagai sudut 180 derajat, yaitu sudut lurus. Lalu ada sudut refleks. Nah, sudut refleks ini letak dari sudut tersebut itu jika dia berkisar 180 derajat dan 360 derajat. Jadi, dia jika lebih dari 180 derajat atau kurang dari 360 derajat. Misalnya, 195 derajat atau 197 derajat atau 200 derajat. Nah, itu salah satu dari sudut refleks. Dapat kita lihat sebagai contohnya pada gambar tersebut. Nah, itu dia lebih dari 180 derajat, di mana 180 derajat itu kan dapat kita gambarkan sebagai garis lurus. Di situ gambarnya itu melebihi dari garis lurus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa contoh gambar tersebut merupakan sudut refleks. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi garis dan lurus. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.